Halo, selamat pagi teman-teman. Oke, mantap. Kita bertemu lagi di Putra Lama Korek. Dan selamat hari Jumat 11 Oktober teman-teman. Minggu ini saya sedikit mencar-chartingnya ya. Kemarin saya juga tidak bisa charting. Saya kemarin pagi-pagi sudah membersihkan halaman. Ada orang bersih-bersih rumput datang pagi, jadi saya membantu bersih-bersih rumput. Oke, ya, apa kabar teman-teman? Bagaimana kabarnya? Ya, saya barusan udah cek di dua konver teman-teman. Kita bahas area kita kemarin ya, berarti area kita di bulan Rabu. Terakhir kan ada area di hari Rabu. Kita lihat dulu kemarin ada di USD CAD. USD CAD kita cancel teman-teman, areanya udah terlewat jauh. Ini kita cancel. Lalu GBP NZD ini juga saya cancel. Oke, saya mau ini sebenarnya ada area demand tapi saya tidak oke dengan area ini. Kenapa? Karena masih garis referensinya di bawah ini dan ini terlalu agresif sekali harga dari sini. Ini bisa jadi dia akan menjemput area rally base rally yang area demand yang bawah ini juga bisa. Kemungkinan ini bisa tembus dan di bagian bekerja bawahnya ada banyak kemungkinan. Jadi ini tidak sesuai rule, jadi area ini tidak saya ambil teman-teman. Oke, jadi tadi USD chat kita cancel, ini juga kita cancel. Di USD chat ini ada potensi area menarik di sini teman-teman, tapi kemungkinan tidak sekarang karena ini masih terlalu agresif, belum ada EMA 200 nya dan atau referensi lainnya, jadi kita cuekin saja. Dan di Euro NZD ini saya coba membiarkan dulu aja teman-teman. Teman-teman tidak usah ngikutin ini, tidak apa-apa, karena udah di cancel seharusnya. Karena yang beberapa hari saya bilang ini ada area demand yang memotong area 200 nya. Dan di Euro AUD juga sama. Euro AUD ini saya pertahankan dulu. Saya mau lihat seperti apa area ini seperti apa, bekerja atau tidak. Oke, biar saya juga bisa mendapatkan datanya juga, karena saya tertarik dengan area-area yang demandnya memotong EMA 200 ini teman. Oke, lalu ada area tambahan teman-teman di AUD USD. Hari ini ada di AUD USD, ini valid setup sesuai dengan rule trading saya. Ini areanya saya ambil. Kenapa tidak ambil yang atas ya? Karena yang atas sudah tidak valid karena sudah terlewat 500. Rule trading saya di kiri ini teman ya, di sisi kiri ini rule trading saya untuk bisa baca, dan saya selalu melakukan itu terus menerus teman-teman. Oke, gila. Bang. Ya. Oke, ini area kita, setup kita di ya, ini setup kita di AUD USD tetap. Oke, lalu ada di NZD USD teman-teman. NZD USD juga sama, ini areanya korelasi teman-teman, jadi kemungkinan pergerakannya juga hampir-hampir sama.
Oke. Berarti 800. Ya, ini ya kita. Di trading itu teman-teman, kita diharuskan melakukan hal yang sama terus menerus teman-teman. Nah, itu jadi kalau itu sudah menjadi habit teman-teman, itu akan membuat teman-teman itu menjadi terbiasa dengan entry posisi, dan terbiasa dengan setup yang loss, dan terbiasa dengan setup yang profit. Nah, saya di sini bisa itu teman-teman, bisa menunjukkan atau memperlihatkan cara saya tradingnya. Saya kalau entry posisi buy itu seperti apa, entry posisi sell itu seperti apa, itu saya bisa menunjukkan teman-teman. Tapi sayangnya saya tidak bisa mengajarkan kebiasaan saya atau habit saya atau mental saya itu, saya tidak bisa mentransfer itu teman-teman. Nah itu yang susah teman-teman. Itu teman-teman tuh harus mencari cara sendiri biar teman-teman tuh bisa mendapatkan di fase seperti itu. Nah mindsetnya di sini yaitu kita udah menemukan dulu ya teman-teman. Kita sudah menemukan dulu cara kita atau sistem kita yang bisa kita ulang terus menerus. Nah di saat perjalanan kita melakukan itu teman-teman, itu kan kita harus benar-benar mempunyai keinginan yang kuat teman-teman untuk menjadi konsisten ya kan. Karena di saat kita setup, kita ada yang profit, ada yang loss, terus kita harus menunggu setup yang tidak ada setup, kita harus menunggu setup yang valid. Sedangkan kemarin kita sudah loss dan kita menunggu setup tapi tidak ada. Nah itu yang nanti akan susah teman-teman. Nah perjalanan seperti itu yang bisa membentuk mental atau psikologi yaitu teman-teman sendiri. Jadi itu butuh proses teman-teman, itu yang butuh prosesnya. Jadi pentingnya kita melakukan hal sama terus menerus, sabar atau bisa sampai di fase terbiasa. Itu kita butuh perjalanannya sendiri teman-teman. Kita melakukan itu terus menerus sampai kita benar-benar terbiasa. Ya sudah, kalau sudah terbiasa ya nanti akan aman aja teman-teman. Gitu. Jadi semua prosesnya itu yang sedikit saya tidak menyangkal itu akan susah teman-teman. Karena dulu saya juga melakukannya sangat susah sekali, tapi saya mencari di diri saya sendiri gimana ya biar saya itu bisa seperti itu gitu, bisa seperti ini sih, bisa konsisten, bisa tetap melakukan hal yang sama di saat saya mengalami kerugian. Nah itu saya mencari terus teman, gimana caranya, dan ya itu sampai ketemu di saat fasenya itu ya udah enak aja teman. Jadi teman-teman bisa tanamkan dulu aja, percaya dengan sistem tradingnya teman-teman, dan sedikit bersabar untuk melakukan sistem tradingnya itu dengan konsisten. Walaupun nanti rugi itu geber aja, walaupun nanti tidak ada setup itu wajar aja, tetap sabar, tetap lakukan sesuai dengan sistem tradingnya. Nah itu cara yang bisa merubah teman-teman menjadi benar-benar konsisten di dalam trading teman-teman. Kalau sistemnya itu mudah dipelajari, sistem cara trading itu mudah dipelajari teman-teman. Yang susah itu adalah menjaga mental atau diri kita sendiri, itu menjaga itunya yang susah teman-teman. Dan itu tidak bisa instan. Belajarnya instan teman-teman, tapi proses itu loh, pengalaman itu lebih penting teman, pengalaman. Nah jadi poinnya
pengalamanlah yang bisa membuat teman-teman bisa sampai di fase yang teman-teman harapkan saat ini. Biasanya kan teman-teman mengharapkan biar bisa konsisten itu seperti apa, biar bisa tenang tradingnya, biar bisa tidak intervensi, itu seperti apa ya. Itu caranya teman-teman. Caranya adalah ya teman-teman harus mempunyai proses yang panjang dulu, pengalaman lah yang bisa membuat seperti itu teman-teman. Dan di saat perjalanan itu teman-teman akan belajar sendiri, ilmunya itu tidak usah dicari, nanti teman-teman dapat sendiri. Oh ini ya poin-poin pentingnya itu teman-teman bisa dapat sendiri di sini. Nah maka itu kan saya sering menegaskan konsisten. Dan kenapa kok saya sampai sharing tujuan saya sharing charting setiap hari. Itu tujuan saya itu yaitu teman-teman. Sebenarnya saya tidak ada untungnya, tapi saya itu termotivasi ingin membentuk komunitas atau ingin membentuk tim. Ada beberapa orang yang benar-benar dia itu yakin atas industri ini, tapi dengan benar gitu teman-teman. Saya itu cuma ingin membuktikan itu aja. Ini loh, saya trading menggunakan satu strategi, saya hanya menjalankan itu, saya konsisten dengan tradingan saya akan menghasilkan profit di industri ini dengan baik dan dengan benar gitu loh teman-teman. Jadi itu tujuan saya teman-teman. Ingin mencontohkan aja gitu teman. Ingin mencontohkan kalau trading ya benar itu seperti apa. Jadi kalau teman-teman lihat dari awal saya charting ya gini-gini aja. Sampai ini sudah setahun lebih saya charting, hasilnya tidak loss, saya profit gitu loh teman. Modal saya berkembang terus gitu. Tapi di luar sana yang dalam kemarin sering tiba-tiba masuk di dalam grup Telegram saya atau teman yang di luar di Facebook atau dimanapun yang dia hanya sharing profit, yang promosi yang tidak masuk akal, promosi yang di luar nalar, itu kan mereka sebenarnya tidak trading teman-teman. Dan teman-teman lihat aja, mereka pasti sudah berhenti, banyak sudah berhenti karena seperti itu tidak akan jangka panjang teman-teman. Tapi coba teman-teman lihat Utama Forex. Kalau melakukan hal yang benar ya jangka panjang. Sampai di sini pun saya masih bisa sharing charting teman-teman. Dan teman-teman bisa cek sendiri hasilnya seperti apa. Saya ingin menekankan itu teman-teman sebenarnya. Jadi ya mari kita bareng-bareng merubah mindset kita biar lebih baik lagi. Karena semua itu butuh proses, tidak ada yang instan teman-teman. Kalau yang instan ya pasti akan cepat. Teman-teman ya di luar saya yang masih bekerja itu juga berproses teman-teman. Teman-teman dari level yang rendah, dari gaji yang sedikit bisa level up, bisa naik jabatan atau apa, bisa bertumbuh dan pada akhirnya teman-teman bisa sampai di tujuan teman-teman. Itu kan butuh proses teman-teman, dan harus mempunyai tujuan dulu. Tujuannya teman-teman itu apa di dalam dunia nyata, dalam bisnis teman-teman, dalam pekerjaan teman-teman. Kalau teman-teman sudah mempunyai tujuan, itu nanti akan sampai ke tujuannya teman-teman dengan cara apapun. Kan teman-teman akan mengusahakan itu kan, tapi kan itu tidak bisa cepat, itu kan step by step teman. Pengalaman proses itu sangat penting. Nah sama halnya di trading juga seperti itu teman-teman. Di sini saya ingin memberitahu itu, perjalanan saya tuh saya share itu, tujuan saya seperti itu teman-teman. Dan saya sampai mempunyai ide untuk share charting itu ya tidak semata-mata
cepet teman-teman, perjalanan saya itu juga panjang. Saya tuh trading udah hampir trading yang beneran ya sebenarnya, yang tadi yang bener yang sudah mapan, sudah itu udah hampir 5 tahun teman. Kalau total tradingan saya sudah dari dulu, cuman saya tidak hitung karena itu kan tahap saya belajar teman, tahap saya belajar. Jadi prosesnya untuk menjadi benar-benar kita paham masalah trading dengan mindset yang benar dan psikologi yang baik, prosesnya itu kemungkinan ya teman-teman 85% itu saya tahu teman. Jadi kalau saya lihatan trader-trader di luar sana, saya tuh tahu sebelum dia baru angkatan ngomong seperti ini tuh saya udah tahu, sudah nebak, oh ya paling gitu saya udah tahu, karena tidak memungkiri saya dulu juga mengalami seperti itu teman-teman. Itu adalah proses, jadi tidak ada yang salah seperti itu. Tapi kembali lagi, di dalam proses itu kita bisa tahu dan berbenah atau tidak, kita bisa memperbaiki diri atau tidak. Itu kalau kita, karena saya mempunyai tujuan dulu teman-teman, saya punya tujuan dan saya yakin di industri ini bisa menghasilkan pendapatan dan bisa menghasilkan keuntungan buat saya yakin di itu. Jadi saya benar-benar fokus, saya mencari kekurangan saya seperti apa, sampai saya benar-benar menemukan hal yang saya butuhkan di trading, dan sampai sekarang gitu. Jadi semua proses teman-teman. Nah, tapi ya biasanya kalau ngomong kasarnya, biasanya kalau jualan kayak gini, edukasi yang benar itu malah tidak laku, disepelekan dengan orang-orang lain. Tapi saya tidak peduli teman-teman, ya tidak peduli, soalnya saya emang tujuan saya pertama untuk mengedukasi gitu teman-teman. Masalah nanti saya mendapatkan keuntungan dari situ atau tidak, itu urusan belakangan. Karena saya sudah mempunyai cash flow dulu, saya sudah mempunyai penghasilan dulu di trading, jadi saya tidak mengejar itu. Bukan di luar sana kan dia tujuannya sebenarnya kan lain teman-teman. Tujuannya dia hanya membuat tujuannya kan untuk mencari orang-orang untuk bergabung dengan dia, lalu nanti kedepannya seperti apa. Itu baik teman-teman, kalau emang prospeknya itu panjang, prospeknya itu baik. Jadi kita kalau mau ikut-ikut kayak gitu itu ya kita harus cek dulu datanya, kita harus cek dulu seperti apa, kita harus benar-benar teliti terus, kita harus pintar dalam memilih atau memilah sesuatu teman-teman, biar nanti pada akhirnya kita tidak terjerumus atau tidak rugi gitu loh teman-teman. Nah seperti itu, makanya sampai dalam setahun besok itu saya ingin membuat program seperti itu. Ya kenapa ya, kalau saya memberi pelajaran masalah technical system itu gampang teman-teman, tapi saya ada program itu karena pengen gini, biar teman-teman yang tidak bisa trading pun, yang masih nol, masih kosong otaknya, belum terisi ilmunya itu bisa masuk dulu. Nah kalau kosong kan enak teman-teman, biasanya yang susah itu kalau otaknya sudah terisi dengan berbagai macam isu atau teknik, itu malah lebih susah. Tapi kalau benar-benar kosong, itu kemungkinan dia akan nurut. Nah tujuan saya itu nurut aja dulu selama setahun. Itu kan berproses teman-teman, cuma nurut aja, nanti teman-teman itu akan berproses, akan tahu pada akhirnya, dan itu akan bisa membuat teman-teman mempunyai mindset yang baik dulu. Oh ternyata trading itu konsisten selama setahun dengan hasil segini, oke, gitu. Karena saya berani jamin teman, lama-lamaan lah gitu maksudnya. Kalau dengan trader yang pura-pura trading atau share profit itu, saya berani lama-lamaan teman. Dia pasti nggak akan lama seperti itu. Paling saya tunggu 3 bulan sampai 5 bulan, paling dia hilang. Dia pasti akan merugi, karena tujuan dia kan sebenarnya tidak ingin membangun industri ini teman-teman. Dia ingin mencari keuntungan di sisi lain gitu. Itu yang saya benci teman-teman. Ya saya ngomong kayak gini ya karena saya nggak suka orang-orang kayak gitu. Trading itu susah kok, susahnya itu tidak segampang yang dia obrolkan kok. Jadi jangan membuat
Jangan membuat ekspektasi teman-teman itu tinggi dulu. Oh tadi itu gampang membuat cuan gini, nanti terlena dan pada akhirnya kecewa. Itu yang saya sebel teman-teman. Maka itu saya berkomitmen sama diri saya sendiri. Ya saya mempunyai hal yang baik, saya mempunyai hal yang bagus, ya saya coba share. Kelama-kelamaan nanti saya dapat untungnya sendiri dari situ teman-teman. Kelama-kelamaan saya dapat untungnya sendiri. Minimal saya dapat kepercayaan dari orang-orang itu saya dan mereka sudah bisa trading dan mendapatkan keuntungan di trading itu saya senang teman-teman. Kalau industrinya itu maju, orang-orangnya bagus, ya kan semua teruntungkan teman-teman, gitu loh. Nah itu karena udah 20 menit teman-teman. Semoga omelan saya ini sedikit membuka mindset teman-teman, bisa mengambil positifnya, bisa direnungi dulu teman-teman, bisa merenungkan apa yang saya bilang gitu. Oke, jadi kita ada setup di Audi USD teman-teman dan di NZD USD. Lalu ini USD chat tidak, dan kita cancel. Ya, kita ada tambahan di Audi USD sama NZD USD sekarang ya teman-teman nggak usah pedulikan Euro NZD sama Euro AUD ini. Oke, sampai situ dulu teman-teman. Terima kasih, kita ketemu lagi besok Senin teman-teman. Sekarang sudah Jumat, besok libur, marketnya cepet sekali minggu ini. Dan terima kasih teman-teman dan bye-bye.